Sejahtera dari Tuhan Yesus mengalir di setiap hati, di setiap tempat, dimanapun pelayanan boleh menjangkau saudara sekalian. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita. Kasih-Nya dicurahkan di setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yuk memuji Tuhan bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita manusia yang tidak sempurna. Setiap hari kita mau belajar dari kasih Tuhan yang sempurna. Tuhan mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. Kasih-Nya besar bagi hidupku dan hidupmu. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan Yesus memberkati. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan kudus, kasih Tuhan itu suci, kasih Tuhan tidak ada batasnya. Maka dari itu kita sama belajar dari Dia, sumber kasih. Kasih kita terbatas, namun sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau belajar dari Dia, pribadi yang memiliki kasih kudus yang tanpa batas. Ampuni kami Tuhan, yang masih belum kasih yang sempurna, mau belajar. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu
Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan memperbaharui hati setiap kita. Setiap hati saat ini ada pemulihan dari kasih Tuhan Yesus. Mari buka hati untuk menerima sabda firman kasih dari Tuhan Yesus, sumber kasih. Katakan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami Tuhan saling mengampuni. Ajarilah kami Tuhan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan saling mengasihi. Ajarilah kami Tuhan saling mengampuni. Ajarilah kami Tuhan kasih-Mu, ya Yesus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan itu kudus, tidak ada batasnya. Kemarin dulu engkau berdosa, kasih Tuhan mau mengampunimu. Semalam engkau berdosa, kasih Tuhan mau mengampunimu. Tahun lalu engkau berdosa, kita berdosa, Tuhan mau mengampunimu. Bulan lalu engkau berdosa, kita berdosa, Tuhan mau mengampunimu. 1 Yohanes 1:9 gak usah dibuka, Pastor bacakan saja makna ayat ini. Jika kamu mengaku dosamu, kasih Tuhan itu kudus tiada batasnya. Siapapun Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan pelayanan ini, apapun dosa, hanya Tuhan Yesus yang bisa selesaikan. Kalau semisal orang yang terpidana hukum, maka ada proses hukum dan kadang-kadang dia harus melewati proses hukum itu untuk menyelesaikan masalah pidana. Tapi Pastor nggak bicara area itu, bukan area Pastor Andy.
Saya sampaikan, ketika engkau berdosa, ketika saya berdosa, hanya Tuhan Yesus yang mampu selesaikan. 1 Yohanes 1:9 pernah berkata, jika kamu mengaku dosamu, kita mengaku di hadapan Tuhan. Dosa kita. Nah, seringkali manusia gagal mengaku. Tapi hamba Tuhan hari ini, firman Tuhan ingatkan kita, mengaku. Memang mungkin ada orang-orang yang suka selalu menunjuk-nunjuk. Tetapi Tuhan mau jadikan saudara-saudara dan saya pribadi yang diampuni. Jika kamu mengaku dosamu, Tuhan Yesus setia dan adil. Kesetiaannya, Tuhan Yesus tidak meninggalkanmu. Mungkin orang-orang meninggalkanmu, bahkan menunjuk-nunjukmu. Tuhan Yesus tidak meninggalkanmu karena kesetiaannya. Tuhan Yesus setia dan adil, setia dan adil. Keadilannya membuat Tuhan Yesus ada di pihakmu. Tapi Tuhan, manusia banyak salah. Kebenarannya membelamu. Ini yang disebut dalam iman Kristen, kasih karunia-Nya membuat engkau diselamatkan, bukan oleh perbuatan baik. Ayub saleh, tetapi dalam kitab Ayub 42 dia mengatakan, aku menyesal perkataanku. Bukan karena kesalehan, tetapi karena kebenaran Tuhan. Sehingga Ayub berkata, aku duduk dalam debu, padahal dia saleh. Kesalehan manusia tidak pernah bisa mengalahkan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan adalah keadilan Tuhan. Mungkin banyak yang cemburu. Jadi orang Kristen tuh enak ya, dosa diampuni ya. Ya, karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melakukan itu. Mungkin secara akal budi logika sulit menerima. Enak banget ya menjadi orang Kristen. Ada bikin salah, bikin dosa diampuni. Tapi itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam namanya, dosamu, dosaku sudah diampuni. Free in Jesus' name. Now time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian, tadi perkataan pastor yang sebelum doa, dalam namanya, dosamu dan dosaku, dalam nama Yesus, sudah diampuni.
1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12. Firman ini meneguhkan hati yang sedang takut, yang sedang gelisah, yang sedang diteror oleh kuasa kegelapan. 1 Yohanes 2:12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Saudara percayakan Tuhan disebut sebagai anak-anak. Saudara percayakan Tuhan disebut sebagai orang percaya. Maka Bible mencatat, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu, dosaku telah diampuni oleh karena nama Yesus. Tuhan Yesus mengampuni dosamu dan dosaku. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Maka sebagai orang yang sudah diampuni, kita juga tidak luput daripada dosa, pelanggaran, kesalahan, kelalaian, kehilafan. Mari kita berhenti menunjuk orang. Tetapi Tuhan mau ajar kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ini, saudara-saudara. Kita sekarang melihat mulai ayat 9, 10, 11. Ya. Tetap di 1 Yohanes pasal yang kedua, kita lihat ayat 9, 10 sampai 11. Pribadi yang sudah diampuni oleh Tuhan, bawalah pengampunan. Bawalah pelayanan pengampunan, pelayanan kasih, pelayanan perdamaian, pelayanan berita kabar baik. Karena kita juga sudah diampuni Tuhan. Semisal ada seorang yang melakukan kesalahan, kadang-kadang ada orang-orang yang menghakiminya dan menghendaki celaka, menghendaki kejatuhan, menghendaki kebinasaannya. Itu tidak boleh. Karena sebagai manusia, siapapun kita, tidak luput dari kesalahan, maka kita butuh selalu pengampunan dari Sang Pengampun, Tuhan Yesus. Ketika kita juga sudah diampuni Tuhan, mari bawalah pengampunan itu. Jangan menjadi hakim satu dengan yang lain. Ketika ada orang yang sedang jatuh, sedang salah, dia melakukan dosa, orang itu butuh dibebaskan. Bukan butuh ditunjuk-tunjuk untuk dihakimi. Terus pengorbanan Kristus itu sudah terjadi untuk pengampunan dosa. Kita membawa berita tentang pengampunan Kristus, pengampunan dosa. Nah, orang yang jatuh ini, mungkin kita, mungkin saya, mungkin orang sekeliling kita, mereka butuh jalan keluar. Pelayanan gereja, pelayanan kasih, pelayanan orang percaya hadir untuk memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang sedang jatuh, sedang berdosa, sedang kehilangan arah, sedang dalam kegelapan, sedang dalam ikatan-ikatan dosa. Pelayanan yang Tuhan kasih. Kenapa Tuhan memilih orang berdosa? Supaya mereka membawa pelayanan, bahwa Yesus Kristus, Sang Pengampun dosa,
Kenapa Tuhan lebih banyak memakai orang berdosa daripada ahli Taurat atau golongan Farisi? Ahli Taurat dan golongan Farisi lebih banyak bicara atas dasar keilmuannya, kebenarannya, kemampuannya, intelektualnya. Itu bagus, diperlukan. Karena seperti Rasul Paulus, orang yang punya itu, akhirnya berita Injil tersebar sampai ke Asia, dan kita pun mendapatkan berita Injil. Memang dibandingkan dengan nelayan seperti Petrus dan teman-teman yang lain, dibandingkan Rasul Paulus, karena dia punya kemampuan intelektual, berita Injil diberitakan luas sampai ke Asia, dan termasuk sampai kita bisa mendengarkan. Tapi Tuhan banyak memakai orang-orang yang biasa. Bahkan orang-orang yang seperti Sakeus, orang-orang yang pemungut cukai, yang punya salah. Tuhan pakai mereka, Tuhan ampuni mereka, supaya mereka membawa berita pengampunan. Bapak Ibu terkasih, dunia membutuhkan berita pengampunan dari Tuhan Yesus. Sebagai pribadi yang setiap hari meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga ajar kita. Barang siapa yang hidup dalam pengampunan, mereka hidup di dalam terang. Barang siapa yang hidup dalam kebencian, mereka hidup di dalam gelap. Satu Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-11 ya. Demikianlah sabda firman Tuhan, dan selamat mendengarkan kabar baik ini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Nah, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak Ibu sekalian, secara praktis kita bisa melihat di sini. Kita mau mendengar satu kata ini, apakah itu? Jangan membenci saudaramu. Mari saling mengasihi. Pastor ulang lagi. Secara praktis apa yang kita baca dari firman Tuhan ini terberkati, dan Pastor bagikan satu kata ini. Diingat, dipatri dalam hati, dibawa di sisa umur ini. Kalimat firman Tuhan ini yang Pastor ringkas, yaitu jangan membenci saudaramu. Mari saling mengasihi. Sekali lagi Pastor ulangi. Jangan membenci saudaramu. Mari saling mengasihi. Coba ya, Pastor jabarkan sedikit saja. Artinya siapapun dia yang kita tahu ada kelemahan, ada kesalahan, ada hal yang tidak benar, kita tidak boleh membenci di hati kita. Kalau kita membenci, kita yang rugi, Bapak Ibu.
Jangan gantikan surga dengan rasa benci. Membenci mungkin mengenakkan daging, tapi mendukakan roh. Jangan tukar kekekalan yang Tuhan kasih dengan kebencian. Pernah tercatat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Kalau engkau membenci saudara-saudaramu, di mata Tuhan itu dosa dan sebuah kejahatan seperti seorang pembunuh. Dan tidak ada pembenci saudaranya yang boleh tinggal di surga. Mengenai kesalahan manusia, jika dia mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan setia dan adil, bukan hanya menyucikan dia dari segala pelanggaran dosa dan kejahatannya, Tuhan Yesus juga mengampuni dia dari segala dosa-dosanya. Tapi bicara soal membenci, ini adalah pilihan. Kamu kenapa sama dia? Udah, gue gak senang, padahal benci. Jadi mengenai membenci, pilihan. Yang kita harus pilih untuk kita berkata, saya tidak mau membenci. Sekalipun saudaraku, dia ada salah, ya atas dasar pengertian nobody perfect in the world. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Saya tidak boleh menyimpan kebencian. Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, jangan membenci saudaramu. Mungkin di sini ada istri membenci suami, jangan lagi ya. Mungkin ada orang tua membenci anak, atau sebaliknya, anak membenci orang tua, jangan lagi ya. Sisa umur yang Tuhan kasih sama kita nih, mari kita hari demi hari perbaharui. Jangan mau habiskan hari dengan hidup dalam kebencian. Sekali lagi, Pastor close dengan kalimat yang Pastor ulang. Jangan membenci saudaramu. Mari saling mengasihi. Ketika Tuhan banyak ajarkan ayat-ayat ini, saya memilih terus belajar dan terus rendahkan hati di depan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita semuanya. Ya Tuhan, Engkau baik. Ya Tuhan, Engkau sangat baik. Ya Tuhan, Engkau baik. Baik buat saya dan semua orang. Kalau Tuhan saja mau mengampuni, kenapa kita memilih untuk tetap membenci? Padahal kita juga setiap hari meminta pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan baik buat saya dan saudara dan buat semua orang. Tuhan tidak beda-bedakan. Maka Pastor mengundang semua orang yang menyaksikan live streaming ini ataupun nonton video ini, datanglah kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang mengasihi engkau tanpa syarat, menerima engkau. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menghukummu, melainkan Tuhan mengampunimu. Ingat kisah perempuan yang bersinah. Orang-orang semua menunjuk-nunjuknya
menuduh-nuduhnya. Ketika di hadapan Tuhan Yesus tidak menghakimi dia, malahan Tuhan Yesus mengampuni. Banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini, tapi itu terjadi. Yang sudah biarlah berlalu, tapi hari ini, esok, dan nanti kita mau hidup bagi Tuhan dan melayani satu dengan yang lain untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya percaya ada kesembuhan mengalir saat berita firman ini, berita surgawi ini disampaikan. Kesembuhan di batin saya, kesembuhan di hati Bapak Ibu, di batin jiwa, pikiranmu. Ada kesembuhan dari Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku yang tak dapat ku lalui sebetulnya Tuhan. Mengapakah itu terjadi dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku percaya, ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Tuhan mengerti. Mari angkat tangan saudara-saudara bersama-sama. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Tuhan Yesus mengerti. Engkau sangat baik Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dalam namanya dosaku dan dosamu sudah diampuni. Time for pray. Dalam pengampunan Tuhan, kita angkat tangan. Tuhan itu setia. Angkat tangan saudara-saudara. Terima kasih buat kasih dan kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran dan keadilan-Mu. Firman-Mu yang kami dengar hari ini, sembuhkan kami. Dalam nama Yesus, dosa kami diampuni.
Kami hidup hari ini tidak boleh membenci orang lain, tetapi kami harus terus belajar saling mengasihi. Karena dosa kami sudah diampuni. Kami membalas Tuhan kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hidupku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan yuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan membenci saudaramu. Mari saling mengasihi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu sekalian. Amin. 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 Yes. Siapa diberkati, siapa dipulihkan, siapa dikuatkan, siapa yang dibebaskan? Saya. Firman Tuhan datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa, rasa takut, rasa bersalah, dan dipulihkan untuk hidup saling mengasihi. Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semuanya. Panjang umur untuk saling mendoakan, saling melayani, dan juga menyembah Tuhan Yesus di sisa umur kita. Sola fide. Hiduplah tetap oleh iman. Jangan goyah. Karena Dia Tuhan Immanuel serta kita sampai selama-lamanya. In Jesus' name. Amen. Wah, ini udah masuk weekend. Happy weekend. Terus berkat semuanya ya. Shalom.